nomor absen 34. Di sini saya akan melakukan PTS PMSM, yaitu membongkar komponen-komponen kepala silinder, menjelaskan fungsi-fungsi komponen kepala silinder, dan memasang komponen kepala silinder. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kepala silinder. Apa sih yang dimaksud kepala silinder pada motor? Kepala silinder pada motor adalah salah satu bagian penting pada komponen mesin sepeda motor. Kepala silinder juga merupakan penutup blok silinder. Kepala silinder umumnya terbuat dari besi tuang agar mampu menahan tekanan dan temperatur yang tinggi ketika engine bekerja. Namun, seiringnya berjalannya waktu dengan teknologi yang semakin berkembang, aluminium menjadi salah satu panduan dalam pembuatan silinder head atau kepala silinder. Sebab bahan besi tuang dengan bahan aluminium ini kemampuan pendinginan yang lebih besar, yaitu dimiliki oleh bahan aluminium. Kepala silinder juga mempunyai saluran-saluran yang disebut ports, yaitu 1. Saluran masuk adalah saluran lewat campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Yang kedua, saluran buang adalah saluran pembuangan gas bekas dari dalam ruang pembakaran ke dalam sistem pembuangan. Katup-katup ditempatkan sebagai penyekat terhadap pembakaran dan pembuangan. Pada saat katup-katup menutup, akan memperlihatkan ujung-ujung saluran di mana mereka memasuki ruang bakar. Katup-katup akan melakukan pembuangan dan pemasukan pipa yang menyalurkan campuran bahan bakar dan membawa gas bekas keluar dari dalam kepala silinder, dibautkan ke sisi kepala silinder sehingga pipa-pipa tersebut segaris dengan saluran adalah fungsi manifold masuk dan buang. Roda gigi penggerak katup dipasang pada bagian atas kepala silinder. Katup-katup dapat digerakkan oleh push rod. Secara garis besar, kepala silinder pada sepeda motor baik itu mesin 2 tak ataupun 4 tak mempunyai fungsi utama, yaitu 1. Sebagai tempat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar kendaraan sehingga dapat menghasilkan tenaga. Yang kedua, tempat pemasangan busi. Yang ketiga, tempat kelengkapan mekanisme katup. Yang keempat, tempat mantel pendingin atau water jacket. Yang kelima, tempat saluran pemasukan dan pembuangan. Alat-alat yang digunakan adalah kunci T8, baut 10, kunci alfa, palu, dan buku pedoman reparasi. Buka tutup katup in dan X menggunakan kunci alfa. Masukkan baut 10 ke poros pelatuk, lalu lepaskan poros pelatuk, dan pelat penahan. Lalu lepaskan noken as. Saluran masuk atau intake manifold berfungsi untuk mengalirkan campuran udara dan bahan bakar. Lubang busi berfungsi untuk tempat busi. Saluran buang atau exhaust manifold bekerja untuk mengalirkan gas sisa hasil pembakaran menuju ke knalpot. Katup in berfungsi untuk menutup dan membuka saluran masuk. Dan katup X berfungsi untuk membuka dan menutup saluran buang. Pegas katup berfungsi untuk menutup atau mengembalikan katup ke posisi semula. Pin pengunci atau koter berfungsi untuk mengunci klep dan bekas klep. Di bawah katup ada seal katup yang berfungsi untuk mencegah kebocoran oli. Poros hubungan atau noken as berfungsi sebagai pengatur atau penggerak katup di dalam mesin. Rocker arm atau pelatuk berfungsi sebagai penghubung antara noken as dengan klep sebagai pengatur naik turunnya atau buka tutupnya klep. Pelat penahan atau butterfly berfungsi untuk menyetabilkan pelatuk. Selain itu, pasangan komponen ini adalah poros pelatuk yang berfungsi menahan pelatuk. Tutup katup berfungsi untuk menutup katup. Pertama-tama, pasang noken
pelatuk, pin pengunci, dan poros pelatuk. Dan perlu diperhatikan saat memasang poros pelatuk tidak boleh terbalik. Harus menggunakan baut 10 agar tidak terbalik. Lalu pasang kembali tutup katup dan kencangkan menggunakan kunci alfa. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.